Assalamualaikum, sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa 22. Nah, baik teman-teman, di episode ini atau di video ini saya mau membicarakan suatu sosok yang selalu atau suka memakai pakaian hitam. Yang beliau ini adalah salah satu sosok yang menjadi kingmaker atau yang membentuk seseorang itu menjadi raja yang sangat terkenal di periode 1500-1600-an. Itu adalah kingmaker dari kerajaan Pajang dan juga dari kerajaan Mataram. Jadi ibaratnya beliau ini orang yang bisa melihat ke depan bahwa orang-orang yang dijadikan raja itu, yang dibentuk untuk menjadi raja itu adalah orang-orang yang mempunyai potensi untuk membangun suatu kerajaan besar dan makmur. Nah, siapa yang akan saya bahas di sini? Simak setelah yang satu ini. Baik teman-teman, tadi saya di pembukaan tadi mengatakan akan membahas satu sosok yang suka memakai pakaian hitam, suka berjalan seperti musafir. Ini siapa sosoknya? Sosoknya itu adalah Sunan Kalijogo. Dalam beberapa literatur ini yang menjadi kingmaker atau yang menjadikan seseorang itu menjadi raja adalah beliau. Kita di bagian pertama nih ya. Beliau menjadikan Joko Tingkir itu menjadi seorang raja waktu itu. Raja di Pajang. Ceritanya bagaimana? Jadi pada saat Sunan Kalijogo itu merenung, karena mungkin kondisi Demak, beliau sudah melihat bahwa Demak akan segera berakhir, harus ada generasi baru. Nah, saat dia mungkin mencari wangsit atau apapun itu, dia tiba-tiba, ini versi 1, dia mendapat suatu, ada sinar, mungkin seperti meteor ya, meteor jatuh, dan dengan kesaktian beliau, dia berusaha mengejar jatuhnya meteor itu ada di mana. Nah, tempat meteor itu jatuh itu di dekat tempat Joko Tingkir. Waktu itu Joko Tingkir diceritakan malam hari sedang beristirahat di pinggir jalan. Pinggir jalan waktu itu ya seperti jalan pematang, karena kiri kanan juga sawah waktu itu. Dia melihat ada sosok pemuda sedang tidur. Kemudian ada yang mengatakan melalui mimpi, ada yang mengatakan dibangunkan, itu Joko Tingkir. Yang diucapkan Sunan Kalijogo waktu itu adalah, mengapa kamu di sini? Lebih baik kamu pergi ke Demak. Kamu mendaftar menjadi prajurit dan bekerja di sana. Suatu saat akan menemukan atau menjadi seseorang yang sangat tinggi dalam artian jabatan. Nah, setelah mendapat pesan dari Sunan Kalijogo itu, kemudian Joko Tingkir berpamitan ke ibu angkatnya, orang tua angkat, kemudian pergi ke Demak
mendaftar menjadi prajurit atau tamtama, dan dari situ karirnya mulai meningkat dan mulai dilihat oleh Sultan Trenggono. Terus ada beberapa kisah, akhirnya putrinya Sultan Trenggono itu jatuh cinta dengan Joko Tingkir dan happy ending dalam artian akhirnya Joko Tingkir menikah dengan putri Sultan Trenggono, kemudian diangkat menjadi raja di Demak. Setelah itu kemudian oleh Joko Tingkir pusat pemerintahan di Demak itu dipindahlah ke Pajang dan kerajaan, bukan lagi kerajaan Demak tapi adalah kerajaan Pajang. Itu adalah versi pertama. Versi kedua ini sebenarnya mirip, tapi pada saat itu kok terjadinya di siang hari, saat orang ada di sawah sedang panen, kalau nggak salah itu mereka sedang panen. Di situ ada ibunya juga, Nyi Ageng Tingkir, ibu angkat, sedang beristirahat di pinggir sawah, pematang ya, mungkin waktu itu pematang sawah. Joko Tingkir itu melihat satu sosok berpakaian hitam itu berjalan sangat cepat, dan orang-orang di situ banyak orang, ramai, sama sekali tidak melihat sosok itu. Sosok itu akhirnya menghampiri Joko Tingkir dan berpesan, hampir mirip dengan versi satu adalah ngapain kamu di sini? Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa jika kamu terus di sini. Lebih baik kamu pergi ke Demak. Di sana kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Setelah sosok berbaju hitam itu mengatakan itu, beliau pergi dengan berjalan sebenarnya, tapi dengan kecepatan yang sangat tinggi lah. Banyak orang tidak melihat beliau. Akhirnya Joko Tingkir bilang ke ibunya, ditemui oleh satu sosok, dia belum mengenal waktu itu siapa sosok itu, dan Nyi Ageng Tingkir bertanya bagaimana ciri-ciri orang itu. Akhirnya Joko Tingkir itu menyampaikan bahwa berpakaian hitam, terus memakai seperti kostum-kostumnya seperti itu, mungkin entah blangkon entah apa. Nyi Ageng Tingkir ini kaget karena Nyi Ageng Tingkir ini tahu ciri-ciri fisik dari Sunan Kalijogo. Waktu itu dia bilang dia adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, buru-buru itu akhirnya cari kiri kanan, sejauh mata memandang waktu itu sudah tidak menemukan lagi sosok Kanjeng Sunan Kalijogo. Akhirnya Joko Tingkir meminta restu ke beberapa gurunya, termasuk salah satunya Ki Ageng Selo dan juga Ki Ageng Banyu Biru yang saya sampaikan di video sebelumnya juga. Akhirnya Joko Tingkir pergi ke Demak untuk mendaftar menjadi tamtama atau prajurit, dan ini endingnya hampir sama dengan versi yang satu tadi. Akhirnya membawa kerajaan ke Pajang. Nah, siapa lagi yang dijadikan raja oleh Sunan Kalijogo? Konon Panembahan Senopati pun juga dibentuk oleh Kanjeng Sunan Kalijogo sendiri. Kanjeng Sunan Kalijogo ini notabene adalah guru dari Joko Tingkir, guru dari Ki Ageng Pemanahan yang merupakan ayah atau bapak dari Panembahan Senopati, alias Danang Sutawijoyo, alias Senopati ing Ngalogo. Dididik di ilmu kanuragan, dan ada versi lain bahwa dia diharuskan topo ngeli atau bertapa sambil menghanyutkan diri dari Kaliopa sampai pantai selatan. Tapi ada juga yang mengatakan yang menyuruh dari Kaliopa sampai pantai selatan itu Ki Juru Mertani. Dan kemudian
pada saat Panembahan Senopati berkunjung ke pantai selatan, ke kerajaan pantai selatan dengan Ratu Kidul, di versi ini adalah yang menemui Panembahan Senopati dan memberi wejangan waktu Panembahan Senopati selesai berkunjung beberapa hari kemudian dan ketemu di pinggir pantai. Yang memberi wejangan ABCD-nya itu adalah Sunan Kalijogo, dan yang membuat siapa waktu itu Ki Jurutaman menjadi penguasa Merapi itu juga Sunan Kalijogo. Tapi di versi lain seperti saya sebutkan yang pernah saya bacakan itu sebenarnya bukan Sunan Kalijogo, tetapi adalah Sunan Adilangu yang menurut silsilah literatur itu adalah anak dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, ini ada dua versi, yang satu mengatakan Sunan Kalijogo, yang satu mengatakan Sunan Adilangu. Terserah nanti teman-teman bisa mencari, googling dan lebih sreg yang mana, karena sejarah ini kan seperti saya katakan di episode sebelumnya adalah tidak 100% valid. Oke, teman-teman, tadi saya sudah menceritakan seorang kingmaker dari kerajaan Pajang dan Mataram, yaitu Sunan Kalijogo. Ada yang mengatakan Sunan Kalijogo ini adalah salah satu dari penjaga tanah Jawa. Menurut untuk kebenaran atau tidaknya kembali ke hati teman-teman sendiri. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton channel Jiwa Tua 2 dan saya ucapkan salam.